Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Andria, mahasiswa STI Darun Najah, semester 5, Prodi Hukum Keluarga. Hari ini saya akan membawakan materi hukum acara perdata yang berjudul upaya hukum. Untuk definisi upaya hukum sendiri adalah upaya yang diberikan UU kepada subjek hukum untuk melawan putusan hakim apabila tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Apabila subjek hukum merasa bahwa putusan hakim tidak memberikan keadilan kepadanya, maka dia berhak mengajukan upaya hukum. Upaya hukum ini dapat menangguhkan eksekusi, kecuali apabila putusan hakim dijatuhkan dengan ketentuan dilaksanakan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini eksekusi masih tetap berjalan atau tetap dilaksanakan. Upaya hukum sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap, maka bisa diajukan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari 3. Pertama adalah perlawanan, yang kedua banding, dan yang ketiga adalah kasasi. Untuk perlawanan sendiri biasa disebut juga verzet. Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan verstek yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Jadi verstek ini adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran si tergugat. Dengan alasan yang tidak sah meskipun surat undangannya sudah diberikan kepada tergugat, namun tergugat tidak hadir dengan alasan yang tidak sah. Jadi putusan hukumnya bersifat verstek. Verstek sendiri ada dalam pasal 129 HIR. Verstek dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu. Setelah putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat. Syarat verzet yang pertama adanya putusan verstek. Jadi verzet terjadi ketika ada putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu pengajuan verzet tidak boleh lewat dari 14 hari sejak putusan verstek dijatuhkan. Apabila ada eksekusi yang dilakukan, pengajuan verzet tidak boleh lebih dari 8 hari. Berkas perlawanan verzet. Berkas perlawanan verzet diajukan kepada ketua pengadilan di wilayah hukum di mana penggugat di pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Jadi misalkan di wilayah hukum di wilayah negeri di pengadilan di wilayah Jakarta Selatan, maka si tergugat mengajukan berkasnya kepada pengadilan negeri di wilayah Jakarta Selatan. Pengajuan verzet melalui tahap administrasi kepada panitera perdata pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk selanjutnya ada banding. Banding merupakan upaya hukum bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan negeri. Kalau tadi perlawanan itu adalah karena tergugat tidak hadir, yang ini banding itu karena tidak merasa setuju atau tidak menerima atau menolak putusan hakim, ya. Pengajuan banding dalam rentang waktu 14 hari. Untuk pengajuannya sama seperti tadi, ya. Sama seperti verzet, yaitu 14 hari atau dalam kurun waktu 2 minggu. Dasar hukum dan ketentuan banding diatur dalam UU nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulang di Jawa dan Madura. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka ketentuan banding sesuai kitab HIR tidak berlaku lagi. Yang ketiga ada kasasi. Kasasi adalah upaya hukum bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan hakim pengadilan pada tingkat banding. Jadi kalau tadi banding itu di tingkat banding, kasasi itu di tingkat yang lebih atas lagi. Untuk perkara permohon, para pihak tidak dapat menerima atau menolak keputusan hakim di pengadilan negeri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi ketika dia banding dan dia belum mendapatkan keputusan
yang sesuai menurut dia, maka dia berhak mengajukan kasasi. Nah, yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Tadi upaya hukum biasa, sekarang upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi jika keputusan hakimnya itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka upaya hukumnya disebut upaya hukum luar biasa. Pada asasnya upaya hukum ini tidak dapat menangguhkan eksekusi. Jadi upaya hukum luar biasa tidak dapat menangguhkan eksekusi. Eksekusi tetap dilakukan walaupun adanya upaya hukum. Upaya hukum luar biasa menyangkut der den verzet dan peninjauan kembali. Der den verzet adalah upaya hukum yang terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Der den verzet ini bisa dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena biasanya suatu putusan hanya mengikat pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal ini tidak mengikat pihak ketiga, tapi der den verzet putusannya itu mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa ya. Der den verzet, pihak ketiga sebagai pelawan harus dilindungi karena ia bukan pihak perkara. Jadi pihak ketiga itu bukan orang bersangkutan, tapi memiliki kepentingan. Memiliki kepentingan atau kepentingannya diganggu oleh sengketa antara penggugat dan tergugat. Maka pelawan harus memiliki alas hak kuat dan dapat membuktikan haknya di atas suatu benda yang disita. Oke. Yang kedua, pengajuan der den verzet. Pengajuan der den verzet ini sejak ditemukannya surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat. Yang ketiga, pengajuan der den verzet akan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Dan selanjutnya peninjauan kembali. Tadi ada der den verzet, lalu ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali dikategorikan upaya hukum luar biasa karena memiliki keistimewaan sendiri, yaitu dapat digunakan untuk membuka kembali putusan hakim yang telah berkekuasaan hukum tetap. Dalam perkara pidana, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat dilakukan atas pertama putusan bebas, yang kedua putusan lepas. Ruang lingkup peninjauan kembali diajukan oleh penggugat atau tergugat. Tempat pengajuannya di kepaniteraan pengadilan negeri. Dapat dilakukan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di semua tahapan peradilan, baik peradilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung pun bisa ya. Oke. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan maksimal dalam waktu 180 tahun 180 hari. 180 hari sama dengan setengah tahun ya. Jadi pengajuan peninjauan kembali didaftarkan melalui pengadilan negeri dan berkas perkara akan dikirim ke Mahkamah Agung. Terhadap permohon peninjauan kembali yang diajukan sesudah melampaui tenggang waktu 180 hari tersebut tidak dapat diterima. Jadi apabila permohonan peninjauan kembali sudah melampaui 180 hari atau katakanlah 181 hari, maka permohonan tidak diterima. Untuk peninjauan perkara peninjauan kembali yang tidak diterima tersebut, pengambilan berkas kepada pihak yang bersangkutan harus disertai penetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oke, untuk yang selanjutnya eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan atas putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Nah, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus memiliki sifat condemnator atau bersifat executable yang sifatnya menghukum. Jadi pihak yang dinyatakan bersalah dihukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan putusan hakim. Oke, sifat putusan hakim itu ada 3. Yang pertama, putusan deklaratoir atau bersifat menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja. Yang kedua, putusan konstitutif bersifat menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Yang ketiga, bersifat condemnator atau bersifat menghukum. Putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Ini yang pertama, ini putusan pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak. Jadi apabila putusan pengadilan negeri diterima oleh kedua belah pihak, maka putusannya bersifat hukum tetap. Atas putusan ini dilakukan upaya banding atau kasasi. Itu juga bersifat hukum tetap. Putusan perdamaian, putusan verstek yang tidak dilakukan verzet atau banding. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dilakukan upaya kasasi, putusan Mahkamah Agung tanpa pengajuan upaya hukum luar biasa. Putusan-putusan hakim yang bersifat non-executable. Putusan hakim, jadi tidak semua putusan hakim itu bersifat executable ya. Ada juga yang tidak bersifat menghukum. Putusan hakim yang berkekuatan putusan hakim yang bisa menghukum hanya putusan hakim yang berkekuatan bersifat condemnator ya, karena condemnator sendiri bersifat menghukum. Untuk putusan hakim yang tidak bersifat menghukum disebut adalah putusan hakim non-executable. Penyebab putusan hakim non-executable, yang pertama, putusan hakim bersifat deklaratoir bukan condemnator. Yang kedua, putusan hakim bersifat konstitutif. Yang ketiga, barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan. Contohnya sebidang tanah luasnya 5 hektar dalam surat, tapi pada aslinya itu 3 hektar, itu tidak dapat dieksekusi. Yang keempat, objek eksekusi telah musnah, telah beralih tangan atau pemilikan negara atau berada di luar negeri. Yang kelima, barang objek eksekusi berada atau dijaminkan pada pihak ketiga. Yang keenam, objek eksekusi berupa tanah yang tidak jelas batas-batasnya. Yang ketujuh, eksekusi tidak bisa dilakukan terhadap harta kekayaan bersama. Jenis-jenis eksekusi dalam hukum perdata, yang pertama eksekusi real, kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang, ketiga eksekusi melakukan perbuatan tertentu, yang keempat pirate execute. Eksekusi real yaitu pelaksanaan putusan hakim sebagai penghukum pihak yang kalah untuk melakukan perbuatan tertentu. Eksekusi real dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai amar putusan tanpa memerlukan lelang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pengaturan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Prestasi utama yang harus dijalankan adalah membayar dengan sejumlah uang. Eksekusi melakukan perbuatan tertentu. Eksekusi melakukan perbuatan tertentu, suatu perbuatan tertentu diatur dalam pasal 225 HIR. Pihak yang tidak dapat memenuhi eksekusi berupa perbuatan dapat meminta pada hakim agar perbuatan tersebut digantikan dengan pembayaran sejumlah uang. Jadi bisa juga dia melakukan perbuatan tertentu namun dia tidak sanggup melakukannya, maka bisa diganti dengan pembayaran uang. Yang terakhir adalah pirate execution. Ya, pirate eksekusi atau eksekusi langsung. Jadi pelaksanaan prestasi yang dilakukan kreditur yang menjual barang-barang milik debitur. Pelaksanaan eksekusi
terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan secara paksa ataupun sukarela. Jadi bisa bersifat memaksa jika dia tidak mau tidak mau sukarela, maka pihak pengadilan akan memaksa. Nah, apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan di mana perkaranya diputuskan. Nah, jadi kalau pihak yang kalah itu tidak mau melaksanakan hukuman secara sukarela, maka pihak yang menang itu bisa mengajukan kepada pengadilan. Oke, syarat-syarat syahnya eksekusi. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang pertama, pengajuan permohonan eksekusi pada ketua pengadilan negeri, adanya peringatan eksekusi dari ketua pengadilan negeri kepada termohon eksekusi agar ia melaksanakan putusan secara sukarela dalam tempo 8 hari sejak peringatan tersebut. Adanya surat perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi. Adanya berita acara eksekusi. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.